Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Maria Trisanti Benge dari Sekolah Tinggi Ilmu Pembangunan Masyarakat STPM Santar Sulaende, semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah teori pembangunan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Yang pertama yaitu jelaskan secara singkat teori-teori pembangunan dari beberapa teori ini. Yang pertama, teori modernisasi. Yang saya ketahui tentang teori modernisasi sekarang ini yaitu teori yang menjelaskan transformasi atau perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat yang modern. Contohnya seperti sekarang dalam lingkungan itu banyak yang dulunya masyarakat masih berbelanja di pasar, namun sekarang masyarakat lebih sering menggunakan belanja online seperti pada aplikasi Shopee maupun Lazada. Yang kedua, teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau teori dependensi ini yaitu teori yang melihat permasalahan dari sudut negara. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana merujuk pada aspek ekonomi di mana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan ekonomi negara lain, seperti contohnya ketidakstabilan pasar dengan pedagang kecil. Yang berikut teori pasca ketergantungan. Teori ini menjelaskan bagaimana reaksi dari teori ketergantungan yang di atas yang saya jelaskan tadi, di mana menjadi perlawanan di bidang ekonomi negara maju seperti Afrika dan Asia. Yang berikut teori pembangunan keberlanjutan. Teori pembangunan keberlanjutan yaitu proses di mana pembangunan lebih mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan sumber daya manusia, di mana harus merealisasikan antara sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan keberlanjutan sehingga masyarakat lebih efektif. Contohnya seperti membuat taman kota di suatu kota untuk meminimalisir agar pencemaran udara tidak terganggu. Yang berikut nomor 2. Berikan pendapat Anda dalam strategi pembangunan setelah era Covid yang berlangsung. Yang bagian pertama, pembangunan di bidang ekonomi. Yang kita ketahui setelah pandemi Covid-19 dari bulan 2 2020, pembangunan ekonomi di Indonesia sangat merosot atau menurun, di mana karena pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB pembatasan sosial berskala besar, maka dengan sendirinya ekonomi yang terjadi di Indonesia menurun. Bagaimana untuk kembali ekonomi meningkat, yaitu dengan cara pemerintah harus mengeluarkan kebijakan agar contohnya seperti pariwisata internasional dan nasional harus dibuka kembali. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur yang menunjang, dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi sehingga perekonomian di Indonesia kembali meningkat. Yang kemudian di bidang politik. Di bidang politik ini merupakan satu bagian penting dalam pembangunan, yaitu harus menjadi pemerintah Indonesia harus melihat kesadaran dari politik ini sendiri, bagaimana contohnya dalam hal pemilihan umum yang dilakukan harus benar-benar setelah COVID-19 ini harus bagaimana pemerintah harus memberikan kebijakan pemilihan umum harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, karena kemarin yang kita ketahui bahwa pemilihan umum ini dilakukan di pandemi saat ini itu tidak berkesinambungan atau tidak terarah. Kemudian di bidang sosial, pembangunan di bidang sosial itu di mana dalam pandemi Covid ini. Saya lanjut di bidang sosial, yaitu yang dibutuhkan masyarakat setelah pandemi itu bagaimana pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus benar-benar melihat di mana masyarakat membutuhkan kesejahteraan sosial. Contoh dalam hal ini yaitu berupa bantuan
PKH atau program keluarga harapan dan usaha kecil menengah atau UKM, sehingga lebih mensejahterakan masyarakat untuk hidup lebih baik ke depannya. Yang berikut, pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan ini yang kita ketahui bahwa selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Mei itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana pendidikan harus melalui daring atau online. Setelah pandemi COVID berakhir, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk kembali melakukan pendidikan melalui tatap muka, baik untuk tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi, sehingga adanya kesinambungan atau proses yang berlangsung antara mahasiswa dan dosen maupun guru dan peserta didik agar mampu mengerti lebih mendetail ketimbang dari pembelajaran daring atau online. Kemudian pembangunan di bidang keagamaan seperti pemerintah atau dalam kebijakan-kebijakan agama baik di berbagai agama di Indonesia itu bagaimana harus kembali melakukan ibadah atau sholat di tempat-tempat ibadahnya masing-masing, sehingga masyarakat tidak melakukan ibadat melalui online atau di rumah. Kemudian di bidang lingkungan, masa pandemi yang terjadi ini masyarakat Indonesia menjadi sorotan, yaitu dalam hal krisis lingkungan, di mana di masa pandemi ini krisis lingkungan ini berkelanjutan. Bagaimana agar krisis itu tidak terjadi lagi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan agar di lingkungan sekarang ini seperti penanaman kembali pohon yang telah gundul agar tidak terjadinya erupsi. Kemudian di contoh real, yaitu di Kabupaten Ende, melihat kembali got-got yang dipenuhi oleh sampah, sehingga pada saat musim hujan tidak terjadinya banjir seperti di jalur Kilo 3 dan Jalan Gatot Subroto ini. Kemudian nomor 3 yaitu terkait kasus atau konflik yang terjadi di Sairajaya, Kabupaten Ende, yang kekurangan krisis air minum bersih sehingga banyak masyarakat dan anak-anak yang terserang sakit perut. Dengan melihat paradigma yang terjadi itu paradigma people concept development. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih paradigma people development itu. Di sini yang saya ketahui, paradigma ini lebih menonjol kepada strategi pembangunan agar konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan atau dapat direalisasikan oleh pemerintah dengan baik. Nah, bagaimana dengan strategi pembangunan di Desa Wirajaya sendiri? Yaitu bagi peran masyarakat dan pemerintah. Peran masyarakat sendiri itu, masyarakat dalam melihat hal ini harus melakukan aspirasi kepada pemerintah agar pemerintah mendengar keluh kesah yang disuarakan oleh masyarakat, seperti akses air bersih yang terjadi di Desa Wirajaya itu sendiri. Setelah pemerintah mendengar apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah akan melakukan pemasukan air bersih yang terjadi, sehingga masyarakat bisa hidupnya terjamin dan fasilitas kesehatan air bersih terjangkau, sehingga anak-anak ataupun perekonomian di desa tersebut dapat terjamin. Peran masyarakat juga di sini dalam konflik yang terjadi itu ada banyak pohon bambu dan pohon kelapa. Nah, disitulah peran masyarakat yang dijalankan. Bagaimana dengan pohon bambu dan pohon kelapa yang ada, masyarakat harus bisa membangun toilet secara sederhana sehingga tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang tidak baik.
Oke, sekian saja penjelasan dari saya mengenai mata kuliah teori pembangunan ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat siang.